Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum. Andi Kumala Kartini, ya kan? Kuning-kuning, saya pikir kunyit asem nih kayak. Ini hari Kartini, Ya, habis betul. gelap terbitlah terang. Ya. Jadi yang gelap ini. Aduh, jadi jangan dua matahari dong, jangan sendiri kan Iya, gitu. Yang jadi- pasti kita ucapkan dulu selamat hari Kartini selamat Hari Kartini. untuk pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, untuk wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia. Iya betul. Gitu. Tapi hari Kartini Ya. saat ini harus jangan dimaknai hanya seremoni, hanya pakai kebaya, tapi harus ada perbaikan terhadap hak-hak perempuan, hak-hak yang menjamin keamanan perempuan, Betul. perlindungan. Karena kita merayakan emansipasi, tapi masih banyak perempuan yang mendapat pelecehan seksual di tempat-tempat yang seharusnya memberikan perlindungan. Iya ya, Di ini yang kasus institusi oknum dokter ya. rumah sakit, kampus, Betul. kemudian pesantren. Ya. Itu yang harus jadi PR. Jadi salah satunya yang jadi PR adalah kita harus mengedepankan emansipasi wanita juga begitu ya, agar tidak tertindas begitu. Dan sebelum kita membahas di Apa Kabar Indonesia Pagi, jadi itu ya topik Ya. kita pada pagi hari ini, kita akan hadirkan dulu berita-berita dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini salah satunya ada 2 perguruan pencak silat yang terlibat bentrok hingga perang lempar batu yang terjadi di perbatasan Madiun menuju Magetan, Jawa Timur. Video amatir milik warga ini merekam ketika 2 massa perguruan pencak silat terlibat bentrok di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Minggu 20 April 2025 sekitar jam 3 sore. Banyaknya jumlah massa dari kedua perguruan pencak silat yang terlibat bentrok membuat warga ketakutan dan menutup pintu rumah serta toko yang berada di lokasi kejadian. Menurut keterangan warga, pemirsa, bentrok ini terjadi ketika salah satu perguruan pencak silat usai melaksanakan halal bihalal di wilayah Magetan. Ketika perjalanan pulang dan melintas di lokasi kejadian terjadi gesekan dan berakhir bentrok. Beruntung ratusan petugas gabungan TNI Polri baik dari Magetan dan bantuan dari Madiun Kota yang datang ke lokasi kejadian berhasil meredam bentrokan. Seorang pemuda berusia 16 tahun tewas tertembak saat tawuran. Pemirsa, usai melakukan prosesi pemakaman korban akibat tertembak saat tawuran, sekelompok pemuda langsung menyerang kawasan Lorong Papan. Dengan berbekal senjata tajam, sejumlah warga yang tidak terima atas kematian Dimas ini yang merupakan rekan-rekannya, ini kemudian merusak rumah warga serta rumah kepala lingkungan Belawan Lama. Mereka juga menjarah harta benda di dalamnya. Tawuran antar kelompok warga ini kerap berlangsung lantaran konflik yang tak pernah selesai ditambah dengan kasus penembakan yang menewaskan seorang warga. Pihak kepolisian ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik ini meskipun kelompok yang bertikai masih memiliki hubungan kerabat. Kita ke berita lainnya pemirsa, tim gabungan Polres Metro Depok dan Polda Metro Jaya menangkap beberapa pelaku perusakan dan pembakaran mobil polisi di Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menangkap para pelaku di kawasan Bojong, Pondok Terong, Cipayung, Depok. Dari beberapa orang yang ditangkap, 2 orang diantaranya ditetapkan menjadi tersangka. Hingga kini kedua orang itu masih dimintai keterangan di Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya 3 mobil polisi dari Satreskrim Polres Metro Depok dibakar massa saat petugas hendak menangkap TS, seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Pondok Rangon, Harjamukti pada 18 April. Massa yang tidak terima rekannya ditangkap langsung membakar mobil polisi. Polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir 2 kali dari pemanggilan atas 2 laporan polisi. Kita ke informasi selanjutnya, amuk si jago merah membakar hebat 6 bangunan ruko di Aceh Timur Aceh. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana kebakaran hebat yang membakar 6 bangunan ruko di Dusun Masjid Lama, kecamatan di Idirayeu, Aceh Timur Aceh. Kuatnya tiupan angin ini tentunya membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Diketahui ruko sehari-hari berjualan minyak eceran dan pakaian bekas serta barang elektronik, ponsel, dan buah-buahan.
Petugas pemadam berhasil memadamkan kebakaran 1 jam kemudian. Menurut pemilik bangunan Mawardi, kebakaran baru diketahui setelah dirinya pulang berbelanja kebutuhan ruko di Medan, Sumatera. Pemilik bangunan mengalami luka bakar ringan saat berupaya mengevakuasi keluarganya dari dalam bangunan yang terbakar. Akibat kebakaran, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Bencana banjir masih melanda Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Belum ada tanda-tanda akan surut. Bahkan sebaliknya ini yang Kumala dan pemirsa, ketinggian air terus bertambah. Bahkan banjir kini meluas hingga menggenangi pusat perkotaan Muara Teweh. Banjir yang menerjang Kabupaten Barito Utara, khususnya di Muara Teweh, berdampak pada perekonomian, pendidikan, serta pelayanan kesehatan masyarakat yang nyaris lumpuh. Banjir akibat luapan Sungai Barito yang tidak mampu menampung debit air hujan ini sudah terjadi sejak hari Rabu 16 April 2025 dan kondisinya semakin meluas. Data sementara dari BPBD Barito Utara, banjir tersebar di 9 kecamatan dan jumlah warga terdampak sebanyak 53.655 jiwa dan 9.000 lebih bangunan yang terendam banjir. Ya, di Barito juga seorang balita dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan ketika terjebak banjir di kawasan permukiman Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Petugas juga mengevakuasi warga dan motor yang terjebak di genangan banjir. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana suasana cukup dramatis ya, evakuasi balita dari lokasi banjir. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengevakuasi ini balita dari lantai 2 rumahnya di Jalan Dahlia, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Putra pada Sabtu kemarin. Dengan menggunakan perahu karet, petugas menerjang tingginya air di kawasan itu yang mencapai 2 meter. BPBD Barito Utara mencatat ada 39 RT di Kota Muara Teweh yang terendam banjir. Sebagian warga bahkan memilih bertahan di lantai 2 meski lantai 1 rumah mereka telah terendam banjir. Cukup tinggi banjirnya kalau kita lihat. Kita ke berita lainnya pemirsa, sebuah minibus yang melintas di ruas Jalan Nasional Jogjawates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini terguling pada Minggu siang. Detik-detik kendaraan ini terguling sempat rekam oleh kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas milik salah satu warga terlihat detik-detik momen minibus bernopol R1295 Eva terguling di ruas Jalan Nasional Jogjawates kilometer 21, Kelurahan Sukorno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Minggu siang. Peristiwa ini berawal saat minibus tengah melaju kencang dari arah Jogja menuju Kota Wates. Sesaat di lokasi kejadian, tiba-tiba minibus oleng kemudian menghantam tebing di bahu jalan hingga akhirnya terguling ke tengah jalan. Akibat kejadian ini 7 korban yakni 6 orang penumpang berikut supir mengalami luka-luka. 2 diantaranya adalah anak-anak dan saat ini semua korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini juga telah ditangani petugas unit Gakum Satlantas Polres Kulon Progo. Kita ke kabar lainnya pemirsa, tempat wisata Curug Pemandian Cimanganten di Desa Padamulya, Kecamatan Pasirwangi, Garut, Jawa Barat hancur setelah diterjang bencana tanah longsor. Reruntuhan material longsor tanah dan pepohonan bambu yang tumbang mengubur lokasi yang biasanya dijadikan tempat pemandian oleh para wisatawan. Awal mulanya longsor terjadi pada Kamis kemarin, namun karena tanah tebing masih labil membuat longsor susulan kembali terjadi dini hari tadi. Hal tersebut membuat fasilitas ibadah berupa musola rata dengan tanah. Bahkan aparat desa ini langsung dibantu oleh TNI melakukan evakuasi reruntuhan dengan alat seadanya seperti cangkul, golok, dan sekop. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun area wisata Curug untuk sementara ini ditutup lantaran tanah di atas tebing masih labil dan masih berpotensi adanya longsor susulan.
Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat ya Andi Kumala bagaimana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di wilayah Tebet, Jakarta, mengingat sudah berakhir long weekend. Iya, Begitu. sudah mulai kerja lagi. Iya, sudah ada rekan Bribtu Eklesia yang akan mengabarkannya untuk Anda. Silakan, Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Philip dan Mala. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Saharjo pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Ketersedatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap mematuhi rambu lalu lintas dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Saharjo yang akan menuju ke arah Pancoran juga tampak cukup kondusif lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan juga tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Philip dan juga Mala. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan informasi lalu lintasnya, dan selamat Hari Kartini buat Bribtu Eklesia. Ini Kartini masa kini nih, pagi-pagi sudah dedikasi melaksanakan tugasnya. Ya. Terima kasih Bribtu Eklesia. Kita akan kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, salah satunya dengan informasi Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan pajak bagi kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak atau BBM. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat Minggu pagi. Dalam aksinya, massa aksi ini mengutuk keras tindakan Amerika Serikat yang secara terang-terangan membantu dan mendukung tindakan Zionis Israel. Ratusan massa dari sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi damai bela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Para peserta aksi membawa poster, bendera Palestina, dan spanduk bertuliskan kecaman terhadap tindakan sewenang-wenang dan agresi militer Israel di wilayah Gaza, Palestina. Massa aksi mengutuk keras tindakan Amerika Serikat yang terang-terangan mendukung agresi militer Zionis Israel di tanah Palestina, khususnya Gaza. Massa aksi menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, juga Amerika Serikat. Aksi ini berlangsung damai dan diwarnai dengan orasi juga doa bersama untuk warga Palestina. Tuntutan kami itu ada 6 sebenarnya, tapi tertuang dalam 3 hashtag, yaitu Hands Off Gaza, yang kedua adalah tolak relokasi, dan yang ketiga adalah hashtag Gaza tidak sendirian. Tuntutannya pada Amerika sendiri seperti apa? Kalau tuntutan kita ke Amerika yaitu yang jelas, yang pertama kita mengecam keras tindakan, segala bentuk tindakan Amerika dalam mendukung Israel. Baik. Aksi massa ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang tengah mengalami tekanan berkepanjangan. Sejumlah tuntutan lain juga diserukan massa aksi, di antaranya penghentian genosida dan agresi militer terhadap Palestina, juga penolakan rencana relokasi paksa warga Palestina yang diyakini sebagai bentuk pengusiran dari tanah kelahiran sendiri.
Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Dewan Pengarah BRIN ikut melakukan penanaman mangrove di hutan lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu siang. Dari video juga tampak Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mengatakan ini Megawati Soekarnoputri memiliki perhatian khusus terhadap mangrove. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Megawati Soekarnoputri bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melakukan penanaman mangrove atau pohon bakau di hutan lindung Angke Kapuk. Penanaman mangrove ini untuk memperingati Hari Bumi dan juga rangkaian dari Reuni Akbar Alumni SMA Negeri 1 atau SMA Budi Utomo Jakarta. Penanaman 7.500 mangrove dilakukan di area seluas 4,7 hektar yang disediakan pemerintah Provinsi Jakarta Utara. Informasi untuk Anda pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan pajak bagi kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak atau BBM. Wih, udah nggak kena pajak gitu ya. Andi Kumala dan pemirsa, ini pengenaan pajak ini dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis bahan bakar cair maupun gas yang digunakan kendaraan bermotor atau alat berat. Artinya, setiap kali masyarakat membeli BBM, secara otomatis mereka menjadi subjek pajak sebesar 10%. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur DKI Pramono Anung mengaku kaget tentang rencana penarikan pajak tersebut. Menurutnya, hal itu belum diputuskan dalam pemerintahannya. Jadi tambah mahal dong yang harus dibayar. Karena dikenakan pajak. Seperti apa maksudnya? Pajak BBM bermotor yang 10%. Itu mekanismenya seperti apa ya? Itu belum diputuskan. Saya juga kaget. Saya aja sebagai gubernurnya kaget kok ada berita itu. Jadi belum diputuskan ya. Mas Bram, jatah menteri dari Kita ke berita lainnya pemirsa, pemerintah merespon laporan Amerika Serikat yang menyinggung pasar Mangga 2 sebagai salah satu pusat barang ilegal dan bajakan nih di Indonesia. Ya, Kementerian Perdagangan menyatakan pihaknya selama ini gencar melakukan sidak dan pengawasan terhadap barang-barang. Pasar Mangga 2 Jakarta kembali jadi sorotan karena masuk laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat sebagai salah satu pusat barang ilegal dan bajakan. Dalam laporan itu, AS menuding peredaran barang bajakan menjadi hambatan perdagangan dan menciderai hak atas kekayaan intelektual. Menteri Perdagangan Budi Santoso merespons laporan tersebut dan menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan. Oke, ya itu nanti, ya nanti coba ya. Ya tapi pada prinsipnya kan memang Amerika juga ingin haki segala macam itu kan memang harus ditegakkan ya. Masalah itu nanti kita cek dulu. Tapi pada prinsipnya dengan Amerika atau dengan manapun, ya negara manapun seperti itu harus ditegakkan. Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan atas barang ilegal. Pada Kamis lalu, Kementerian Perdagangan mengekspos ratusan ribu barang ilegal senilai 15 miliar rupiah. Barang yang disita terdiri dari perangkat elektronik, alat rumah tangga, aksesoris mobil, hingga alas kaki dan mainan anak. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar. Kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan, jadi terus kita berjalan. Ya. Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR menyatakan perdagangan Amerika dengan Indonesia mengalami defisit hingga 17,9 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Angka ini naik 5,4% dari tahun sebelumnya di 2023. Sehingga Indonesia pun dikenai tarif resiprokal sebesar 32%. Salah satu masalah yang disoroti pemerintah Amerika Serikat adalah peredaran barang ilegal di Indonesia. USTR menyoroti minimnya perlindungan pemerintah Indonesia terhadap properti intelektual yang ditunjukkan dengan maraknya kasus pembajakan dan pelanggaran hak cipta.
Bahkan laporan ini secara spesifik menyebut pasar Mangga 2 di Jakarta yang masuk dalam daftar Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy 2024. Menanggapi hal itu, Kementerian Perdagangan mengungkap pelanggaran hak cipta seperti pemalsuan merek baru dapat ditindaklanjuti jika ada laporan resmi dari produsen atau pemegang merek. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali salah satunya membahas mengenai Polres Garut yang saat ini membuka posko pengaduan untuk para korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut. Sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sejumlah pengunjung pantai wisata di kota Parepare, Sulawesi Selatan tetap berenang di tengah kepungan dan hamparan sampah yang memenuhi pantai Taman Mati Rotasi. Ya, hamparan sampah ini bahkan dinilai beratnya sampai berkilo-kilo. Iya, saking banyaknya. Inilah hamparan sampah di pantai Parepare yang terlihat hingga kiloan meter ke bibir pantai. Sampah ini berasal dari berbagai daerah dan hanyut menuju pantai kota Parepare. Warga meminta pemerintah bisa memikirkan solusi terbaik untuk membersihkan sampah ini yang dinilai sudah mencapai bibir pantai dan mengotori pesisir pantai di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebenarnya kalau kita lihat airnya cukup bersih ya, Andi Kumala, di video yang saat ini kita saksikan. Namun memang sangat disayangkan banyak sekali sampah-sampah yang berada di pantai. Begitu. Iya, ini kotor sekali kalau secara keseluruhan sih. Ya, kita ke berita lainnya pemirsa. Bencana tanah bergerak yang terus terjadi ini terus ya menyebabkan kerusakan ratusan rumah. Salah satunya rumah warga di 4 pendukuhan yang ada di Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bahkan akibat tanah bergerak ini rumah warga semakin rusak berat seperti yang kita lihat di video yang saat ini. Dari total 127 rumah ya, 104 rumah diantaranya mengalami kerusakan berat. Warga khawatir rumahnya akan roboh. Tak hanya itu pemirsa, bencana tanah bergerak juga menyebabkan infrastruktur jalan perkampungan rusak di sejumlah titik. Titik mahkota longsor berada di Duku Kerajaan, Desa Mendala, arah barat laut dengan kemiringan 60 derajat. Bencana tanah bergerak ini membuat warga cemas. Ratusan warga, khususnya wanita dan anak-anak, memilih tinggal sementara di posko pengungsian. Diduga mati mesin pemirsa, salah satu pesawat peserta Pangandaran Air Show terpaksa mendarat darurat di bibir pantai. Video pesawat mendarat darurat itu pun viral di media sosial. Seperti inilah video amatir sesaat setelah salah satu pesawat terbang berukuran kecil dengan nomor PKS350 yang berada di bibir pantai dekat Kampung Turis Pangandaran, Jawa Barat Minggu siang. Tampak petugas gabungan ini berada tidak jauh dari pesawat tersebut. Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait terhadap pesawat yang tiba-tiba saja mendarat darurat. Pesawat ini merupakan salah satu peserta dalam acara Pangandaran Air Show yang digelar setiap tahun dan diikuti oleh banyak peserta dari seluruh Indonesia. Pangandaran Air Show ini digelar selama 3 hari sejak tanggal 18 hingga 20 April 2025. Kita ke berita lainnya pemirsa, sebuah video viral di media sosial di mana seorang pasien dari wilayah pelosok Desa Bandar Dalam, Kecamatan Waiharu, Kabupaten Pesisir Barat ini dievakuasi warga ke puskesmas dengan cara ditandu. Ini akibat tidak ada jalan yang bisa dilewati kendaraan. Warga kemudian menggotong pasien yang kritis tersebut melewati jalan berlumpur dan menelusuri pantai berombak besar yang beresiko tinggi kalau kita lihat. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore kemarin. Warga menandu pasien dengan sarung yang dipasang bambu untuk menggotongnya. Saat menelusuri pantai, kerap kali pasien yang berada dalam sarung ini terkena air ombak. Setelah sempat dirawat di puskesmas,
Dokter yang menangani pasien kemudian memutuskan untuk merujuk pasien ke rumah sakit di Bandar Lampung. Kabar lainnya, pemirsa, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengawal langsung laporan mantan pekerja korban penahanan ijazah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pemkot Surabaya menegaskan akan segera mengambil tindakan terhadap perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. Pemirsa, sebanyak 31 pekerja korban penahanan ijazah oleh UD Sentosa Sil ini datang melapor ke polisi. Salah satu mantan pekerja mengaku ijazahnya masih ditahan dan harus membayar 2 juta rupiah jika ijazahnya ini ingin dikembalikan. Wali Kota menyatakan tak ingin ada perusahaan yang tentunya melanggar aturan di Surabaya. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan rombongan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi gudang UD Sentosa Sil, di mana Ebenezer juga sempat cekcok ya dengan pihak perusahaan soal penahanan ijazah para pekerja. Dari Surabaya kami ajak Anda bergeser ke wilayah Garut, pemirsa, di mana Polres Garut membuka posko pengaduan untuk para korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang oknum dokter berinisial MSF di wilayah Garut, Jawa Barat. Posko pengaduan dibuka semenjak oknum dokter MSF alias Dr. Iril ditetapkan sebagai tersangka. Posko ini memfasilitasi korban pelecehan seksual oknum dokter dengan jaminan privasi dan identitas yang dijaga. Hingga saat ini mayoritas pasien yang mengaku sebagai korban masih enggan untuk melaporkan tindakan oknum dokter Iril ke pihak kepolisian. Hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kekhawatiran korban akan identitasnya terungkap. Baik, memang inilah sebenarnya kendalanya, kadang-kadang korban ini takut untuk melapor karena malu identitasnya. Iya. Betul, karena ini juga merupakan bisa dibilang salah satu aib ya, ini yang ditakutkan oleh para korban untuk bercerita. Iya, dan juga terkait dengan kasus ini, di Instagram Ustadz Dasat Latif ini dia mengatakan bahwa untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal seperti ini sebaiknya perempuan itu berobatnya ke dokter perempuan. Tapi apakah itu boleh atau bisa memilih begitu di rumah sakit seperti itu? Kita akan langsung menghubungi Ustadz Dasat Latif melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Dasat, ini terkait dengan kasus oknum dokter cabul yang akhir-akhir ini banyak mencuat gitu Ustadz. Kemudian Ustadz mengatakan bahwa untuk menghindari kejadian seperti ini sebaiknya memang perempuan berobat ke dokter perempuan. Karena haram hukumnya jika berobat ke dokter laki-laki tapi bisa memilih dokter perempuan. Itu sebenarnya hukumnya seperti apa sih Ustadz? Ya, sebenarnya masalah ini membenarkan fatwa ulama yang sejak dulu, jadi bukan sekarang, sejak puluhan tahun yang lalu sudah mengeluarkan fatwa bahwa perempuan haram berkonsultasi kepada dokter laki-laki selama masih ada dokter sesama perempuan. Tujuannya fatwa ini adalah menghindari hal-hal yang seperti sekarang terjadi, yang kita bahasakan dalam bahasa Indonesia pelecehan seksual. Karenanya fatwa Majelis Ulama ini sangat beralasan dan bisa terbukti saat sekarang ini. Boleh perempuan berkonsultasi kepada dokter laki-laki dengan catatan keadaannya darurat. Apa yang dimaksud darurat? Pertama, mengancam jiwa pasien. Dan pada saat itu tidak ada dokter di kawasan itu
kecuali satu dokter laki-laki. Ya, jadi dalam kasus pasien terancam jiwanya, kalau tidak segera diatasi, sementara yang mampu mengatasi pada saat dan kondisi tersebut hanya ada satu dokter di wilayah itu. Maka agama dalam hal ini, Allah tidaklah akan menghukum perempuan yang berkonsultasi kepada dokter laki-laki ini karena keadaannya darurat. Yang kedua, dekat dengan keadaan kedaruratan. Dalam arti, memang ada dokter perempuan di kawasan itu. Tapi apabila menjangkau dokter perempuan ke sana, kondisi janin atau keadaan perempuan hamil tersebut bisa terancam diri dan janinnya, maka dia dibenarkan untuk berkonsultasi kepada dokter laki-laki. Namun, apabila kedua kondisi ini tidak terjadi pada pasien, maka haram hukumnya perempuan berkonsultasi kepada dokter laki-laki. Nah, tujuannya apa? La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, zina ini potensi terjadi apabila dokternya lawan jenis. Pendapat ini sesungguhnya telah diteliti, ya, fatwa ini telah diteliti oleh ulama Timur Tengah bernama Bapak Syekh Profesor Muhammad Mukhtar As-Sikiti. Beliau khusus mengangkat beberapa kasus-kasus medis di Mesir, di Saudi, dan beberapa negara Timur Tengah, menulis disertasi untuk mencapai gelar doktoral di bidang hukum. Lalu kemudian beliau menulis buku yang berdasar pada penelitian dan riset doktornya ini yang berjudul adalah Ahkamil Jihayat At-Tibiyah, yang artinya adalah hukum Islam tentang operasi medis. Jadi persoalan seperti ini, salah satu pakar fikih di Timur Tengah yang khusus mengabdikan diri dan ilmunya untuk mengkaji kasus-kasus medis seperti ini. Baik. Dan membuat kesimpulan bahwa ini tentu membuat hukum seperti ini bukan persoalan yang ujuk-ujuk, bukan persoalan yang gampang, karena dipertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Fatwa seperti ini tentu tidak asal dibikin, tentu melalui pertimbangan ilmu dan renungan keimanan yang sangat mendalam, barulah dibuat fatwa bahwa selama kondisinya tidak darurat, maka perempuan haram untuk berkonsultasi kepada dokter lawan jenis. Bahkan dalam bukunya tersebut dijelaskan, apabila ada dua dokter, satu dokter muslim, satu dokter non-muslim, dan dokter non-muslimnya itu adalah perempuan, sementara dokter muslimnya lelaki, maka tetap wajib perempuan, pasien perempuan berkonsultasi kepada dokter perempuan meskipun dia berbeda agama. Baik Pak Ustadz, kalau kemudian jika memang ada fatwa ini bahwa haram hukumnya seorang pasien perempuan berobat ataupun berkonsultasi kepada dokter laki-laki, ya, bagaimana kemudian dari Pak Ustadz sendiri akan mendorong fatwa ini ke MUI agar segera diterapkan begitu di Indonesia, Pak Ustadz? Ya, tentu idealnya bukan saya yang mendorong, siapalah saya ini Dasat Latif yang tinggal di Makassar, ya. Tentu majelis ulama lah yang proaktif untuk merespon kasus seperti ini. Dan saya sangat yakin banyak sekali pasien-pasien yang mengalami seperti ini cuma malu mengungkapkannya karena harga diri ini, malu terpublikasi. Tapi saya yakin bukan hanya ini kasusnya, pasti banyak, cuma malu mengungkapkan. Kemudian yang kedua, bukan saja ulama, tetapi politisi. Dalam hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia harus mengambil hak inisiatif
untuk membuat undang-undang perlindungan terhadap pasien. Kemudian 3, kode etik organisasi atau perhimpunan atau apalah namanya, Ikatan Dokter Indonesia juga harus membuka diri memberikan pembinaan terhadap dokter. Yang keempat, perlu kerjasama antara Departemen Agama dan Departemen Kementerian Pendidikan. Harus ada syarat-syarat ketat untuk menerima jenis kelamin laki-laki mengambil dokter bagian obgyn ini. Ya, harus ada pertimbangan yang betul-betul khusus untuk masalah ini. Baik. Tentu ya, pendapat dan opini saya ini adalah pandangan Dasat Latif, tidak mewakili pandangan siapa-siapa, tetapi saya mengambil pandangan pribadi saya yang berdasar pada fikih yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Muhammad Mukhtar tadi. Iya Ustadz, ketika seorang pasien berobat ke rumah sakit kan dihadapkan pada pilihan bahwa ini mendesak, kemudian ketika di rumah sakit itu ternyata spesialisasi yang dituju tidak ada perempuan dan ternyata cocok dengan dokter spesialis yang laki-laki, bagaimana Ustadz menerapkan tersebut? Pada posisi seperti ini, maka pasien kalau dia punya iman, ya, itulah perbedaannya pasien yang imannya kuat dengan fasik. Maka dia punya pilihan adalah mencari rumah sakit yang ada dokter laki-lakinya. Dia harus pilihan dulu, harus tetap memilih dokter yang ada rumah sakit atau klinik yang ada dokter perempuannya. Namun sekiranya kondisinya jauh dan harus ditindak segera, kalau tidak ditindak segera akan mengancam jiwa ibu dan janin yang ada di dalam rahim, maka hal inilah yang disebut darurat, sehingga dia boleh untuk melakukan konsultasi kepada dokter yang berlawanan jenis. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Dasat atas waktunya, sudah memberikan pencerahan mengenai fatwa Sebagian Besar Ulama terkait dengan dokter perempuan dan dokter laki-laki dalam penerapannya di sistem pelayanan medis kesehatan di Indonesia. Terima kasih, terima selamat kasih. pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Pagi akan rehat sejenak dan kembali dengan dialog ini korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di IGD Rumah Sakit Persada Kota Malang, Jawa Timur. Tercatat sudah ada 4 orang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di IGD Rumah Sakit Persada Kota Malang, Jawa Timur tercatat ada 4 orang dan kemungkinan akan bertambah. Bertambahnya jumlah korban pencabulan di rumah sakit tersebut disampaikan oleh Satria Manda Adi selaku kuasa hukum selebgram yang juga menjadi korban oknum dokter AY. Kasus pelecehan seksual itu terjadi ketika korban dirawat di Persada Hospital pada akhir September 2022. 3 korban lainnya diduga juga menjadi korban pencabulan dengan oknum dokter yang sama, namun pada hari yang berbeda. Sebelum kasus pencabulan itu terjadi, seorang selebgram asal Bandung memeriksakan diri lantaran mengalami sinusitis dan vertigo hingga melakukan rawat inap di ruang VIP Persada Hospital. Selang sehari, AY datang memeriksa korban walaupun bukan sebagai dokter yang bertugas. Pihak rumah sakit menyebut hasil investigasi internal Dr. AY mengaku tidak melakukan pelecehan, hanya pemeriksaan normal. Namun rumah sakit membenarkan pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan perawat atau tidak sesuai SOP rumah sakit. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini ya. Cukup miris bagaimana kemudian oknum dokter ini seolah fenomena gunung es terus bermunculan. Tentunya membuat resah pasien-pasien, mungkin khususnya wanita ya. Yang ingin datang untuk mengecek kesehatannya, ingin sembuh, justru malah diberikan teror-teror trauma yang cukup mendalam. Iya, tapi jangan lupa ini hanya oknum ya. Tidak semua dokter seperti ini. Seperti yang dokter yang sudah hadir di studio, ada Dr. Selamat Budiarto, Ketua Umum Pengurus PBID. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok.
Kemudian kita juga sudah tersambung via Zoom Satria Marwan, kuasa hukum dari korban oknum dokter di Malang. Selamat pagi, Bang Satria. Bang Satria. Selamat pagi. Baik, kita juga sudah terhubung ya dengan Ibda Yudi Risdianto selaku Kasih Humas Polresta Malang Kota. Selamat pagi, Pak Kasih Humas. Pagi, Mas, pagi, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter di sana? Informasinya ada penambahan korban? Terkait dengan perkembangan korban, keterangan dari penasihat hukum, dari pihak korban, kami dengan gerak cepat melaksanakan penyelidikan terkait informasi tersebut. Ya, halo Mas, ya. Pak Yudi, apakah saat ini korban-korban yang informasinya ada bertambah lagi itu sudah membuat laporan, Pak? Untuk sampai saat ini kita belum menerima ya. Kami terus berkoordinasi dengan penasihat hukum, Pak Satria, apabila ada atau menemukan atau mendapat informasi terkait dengan adanya korban lain yang menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum ya, salah satu dokter AY, maka kami menghimbau agar segera membuat pelaporan atau pengaduan ke Polresta Malang Kota. Kami siap menerima untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Sementara itu terkait laporan yang telah dibuat begitu ya oleh korban selebgram ini, perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa di sana, Pak? Sudah. Kami sudah menerima pelaporan dari pihak korban, melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi, dan melakukan pengecekan di TKP serta mengumpulkan barang bukti saat ini. Yang nantinya hal tersebut kita akan melangkah kepada pemeriksaan saksi-saksi lain yang mengetahui, mendengar, atau melihat kejadian adanya pelecehan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang. Ya, pelaku sendiri saat ini sudah pernah dimintai keterangankah, Pak Yudi? Untuk saat ini, untuk diduga pelaku belum melaksanakan pemeriksaan. Kami hanya berfokus untuk mengumpulkan saat ini saksi dan barang bukti dulu, Mbak. Oke, baik. Hasil dari pengumpulan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri, apakah kemudian membuka peluang dengan adanya pelaku-pelaku lain, Pak Yudi? Nah, untuk saat ini kami masih belum mempelajari ya. Kami belum berani menyimpulkan, mempelajari semuanya. Apabila kita ketemukan adanya korban, secara otomatis kami Polresta Malang Kota akan melakukan langkah-langkah hukum untuk menindaklanjuti hal tersebut. Baik, saya mau ke Mas Satria. Mas Satria, polisi telah melakukan sejumlah penyelidikan, mengumpulkan barang-barang bukti. Sejauh ini bagaimana selaku kuasa hukum korban melihat pergerakan dari pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual ini? Baik, saya terus terang kagum ya kepada kepolisian Kota Malang, Polresta Malang Kota, yang sangat responsif, sangat cepat dan profesional menanggapi kasus ini. Jadi klien kami sudah melaporkan ke unit PPA di Polresta Malang Kota itu di hari Jumat, itu diterima dengan baik, dan sampai sekarang pun kita masih berkomunikasi dengan sinergis dengan penyidik. Jadi kita juga berterima kasih untuk itu. Iya. Mas Satria, apa bukti-bukti yang disiapkan oleh pihak Anda untuk nantinya melakukan gugatan kepada pelaku? Mungkin maksudnya pelaporan ya, waktu pelaporan Jumat kemarin ya. Kalau yang kita bawa kemarin waktu pelaporan polisi itu, kita sudah bawa salah satunya ada bukti
screenshot chat itu membuktikan bahwa adanya upaya dari Dr. Y ini untuk melakukan pendekatan secara personal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemeriksaan kesehatan korban. Di dalam percakapan itu yang ada hanya upaya menggoda, mendekati secara personal, mendekati secara pribadi ya, secara menggoda lah itu ke klien kami. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga lengkapi kemarin kita bawa bukti klien kami pernah menjadi pasien di Rumah Sakit Persada Hospital. Kemudian juga kita kemarin juga sudah hadirkan saksi yang mana itu adalah rekan korban yang pada saat itu mengetahui waktu dokter ini masuk ke dalam ruang kamar korban. Itu. Baik, Mas Satria. Mas Satria, saya juga ingin mengetahui apa alasan korban sendiri baru melaporkan tindakan dari oknum dokter ini baru sekarang. Padahal kalau kita melihat ini kejadiannya terjadi di tahun 2022 silam. Apa yang kemudian membuat korban baru sekarang membuat laporan? Oke. Pertama yang perlu saya jelaskan, korban ini bukan warga asli Malang. Korban ini tahun 2022 ke Malang itu dalam rangka berlibur ya sebagai turis. Nah, sehingga di Malang ini korban ini tidak punya teman, tidak punya seseorang yang cukup dipercaya untuk ngobrol mengenai ini. Itu satu ya. Yang kedua, korban pada saat kejadian itu merasa shock, nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan korban juga mungkin ada rasa takut karena kita tahu Persada Hospital itu rumah sakit yang profesional, rumah sakit yang bagus, dan korban merasa tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin sudah dikonfirmasi juga oleh korban bahwa ada rasa trauma yang menyebabkan tidak langsung untuk speak up pada saat itu. Nah, kemudian apa yang memberanikan diri? Akhirnya korban melaporkan ini. Pertama, korban melihat adanya rangkaian kasus yang hampir serupa di berbagai kota di Indonesia, dan itu juga terjadi yang ada hubungannya dengan dokter juga. Nah, sehingga di situ korban merasa ada motivasi, ada keberanian bahwa kasusnya ini juga harus diungkap. Sudah waktunya korban harus berani bicara, begitu. Ya, Mas Satria, apakah dalam pelaporan yang dilakukan korban ini juga ikut menuntut pihak rumah sakit? Karena kan ini terjadinya di rumah sakit dan ada pengawasan rumah sakit juga di situ, Mas Satria. Apakah juga iya, rumah sakit saat ini sudah merespon? Begini, mengenai rumah sakit, sampai saat ini kami tim kuasa hukum sedang mempertimbangkan, kita kumpulkan materi-materi hukum, kita kumpulkan bukti-bukti mengenai rencana gugatan kita terhadap rumah sakit. Apakah ada peluang? Iya, jelas. Karena bagaimanapun faktanya, dan sudah diakui juga oleh rumah sakit, bahwa dokter ini adalah pegawai Persada Hospital. Dan bahkan sekarang Persada Hospital juga sudah menonaktifkan dokter ini. Artinya itu mengonfirmasi, itu menjadi fakta. Bahwa korban saat itu menjadi pasien dan rawat inap di Persada Hospital itu juga fakta. Artinya memang ada tanggung jawab rumah sakit di sini yang gagal memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasiennya. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Satria atas penjelasannya. Langsung saya minta tanggapan terkait Ketua Umum IDI melihat rumah sakit yang dinilai oleh masyarakat. Tadi Mas Satria juga bilang bahwa korbannya menilai bahwa ini rumah sakit profesional, rumah sakit bagus. Ternyata masih kecolongan dengan oknum dokter yang melakukan pelecehan seksual. Bagaimana dok melihatnya? Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kan ditulis bahwa semua kerugian yang diakibatkan oleh SDM yang ada di rumah sakit itu menjadi tanggung jawab rumah sakit.
Oke. Semua. Berarti otomatis bertanggung jawab? Ya, harusnya begitu. Nah, dokter itu kan manusia biasa ya. Ya. Dia sama lah seperti Mas. Tapi dalam menjalankan profesinya dia harus suci karena dia disumpah, ada kodeki. Ya. Dalam menjalankan sumpah dan kodeki juga harus ada barier lagi, harus diawasi. Yaitu rumah sakit dan organisasi profesi. Walaupun dia sudah ada sumpah, ada kodeki, kalau tanpa pengawasan bisa saja ada anomali seperti itu. Berarti ada kesempatan, artinya begitu. Kesempatan. Orang baik kalau ada kesempatan juga bisa berbuat tidak baik. Ya. Apalagi orang yang tidak baik, kan gitu. Jadi memang utamanya adalah pengawasan ya. Iya. Mekanisme pengawasan saat ini seperti apa? Pengawasan dari rumah sakit sudah kecolongan. Ya. Pengawasan dari segi kode etik siapa yang mengawasi? Sementara Ya. ID sudah tidak mengawasi lagi kan? Betul. Sejak tahun 2023 kewenangan ID sudah diambil semua. Mungkin ini satu-satunya profesi yang tidak ada kaitannya lagi dengan organisasi profesi. Kalau advokat kan ada, psikolog ada, semua lah ada. Hanya mungkin dokter ya. Dan ini sangat membahayakan masyarakat ya. Karena selama hampir 20 tahun kan kita melakukan pembinaan pengawasan praktek kedokteran. Termasuk audit medik. Kalau ada hal-hal seperti ini kita bisa lakukan audit medik. Itu saja ada anomali, apalagi tidak ada pengawasan. Kemudian biasanya sih dokter-dokter tuh takut kalau sama ID gitu loh. Iya. Kadang sama rumah sakit dia berani ngelawan gitu. Tapi kalau sama ID takut gitu loh. Kenapa? Apa ya alasannya mereka merasa takut, Dok? Ya dokter dengan dokter kan. Nah, polisi dengan polisi, ya kan. Wartawan dengan wartawan. Jadi profesinya lah. Nah, dan dulu kan setiap surat izin praktek kita mengeluarkan rekomendasi izin praktek. Tanpa rekomendasi tidak bisa praktek. Disitulah kita melakukan filter etika. Apakah ada selama 5 tahun kemarin ada aduan terhadap masyarakat terhadap dokter tersebut, kita analisa di situ. Berarti kalau dalam 5 tahun itu ada aduan tidak dikeluarkan rekomendasi? Bisa disuspend berapa bulan, bisa diaudit dan macam-macam. Tapi ID kan masih memiliki hak untuk mencabut praktek dari seorang dokter atau tidak sama sekali? Sejak tahun 2023 sudah nggak bisa. 2023? Ya, itu kewenangan Kementerian Kesehatan. Semua Kementerian Kesehatan. Dari 514 kabupaten, Kementerian Kesehatan harus mengawasi dong seluruh dokter yang ada di situ. Baik. Tapi kalau memang dari 2023 memang sudah menjadi tanggung jawab dari Kemenkes, bagaimana kemudian ID melihat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkes sendiri? Apakah memang sudah berjalan baik atau masih butuh perbaikan-perbaikan dari segala sisi untuk mencegah oknum-oknum dokter ini kembali bermunculan begitu, Dok? Tapi dijawab sesaat lagi ya. Setelah Apa Kabar Indonesia Pagi jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Dr. Slamet Budiarto melanjutkan pertanyaan saya menggantung tadi, Dok, yang kayaknya udah nggak sabar untuk dijawab, Dok. Apakah kemudian ID sejauh ini sudah dilibatkan oleh Kemenkes sejak tahun 2023 dengan keluarnya aturan tersebut untuk melakukan fungsi pengawasan terkait dokter-dokter di Indonesia? Ya karena ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2023 kita sudah nggak ada kewenangan, jadi kita nggak dilibatkan. Sama sekali? Iya. Jadi sekarang semua tersentralisir. Ada di Kementerian Kesehatan sama Konsil Kedokteran. Padahal kita kan ada 514 kabupaten ya. Itu akan sulit mengawasi seperti itu. Dan pembinaan etika itu kan bertahap tiap bulan. Kita dulu itu tiap bulan, tiap 6 bulan itu ada pembinaan etika. Terus dilakukan terus-menerus. Tidak hanya hari ini terus dihukum, nggak bisa. Ini akan terus-menerus. Jadi kalau dari evaluasi kejadian ini kita mengharapkan adanya evaluasi, kemudian pembinaan etika, asesmen ke dokter-dokter, sementara ID tidak ada kewenangan itu, siapa yang akan melakukannya, Dok? Ya pemerintah pusat. Ya, saya analogikan kalau ulama yang ngawasi majelis ulama, ya kan? Semua profesi ada. Nah ini semua ada di Kementerian Kesehatan. Berarti provosnya dokter ada di Kemenkes, begitu? Kemenkes dengan segala SDM yang terbatas. Ya saya perkirakan ke depan dokter akan semakin bebas ya. Bebas promosi, tidak perlu etika. Siapa yang menegakkan? Nggak ada. Padahal kan harusnya yang menegakkan dokter-dokter yang tidak baik adalah dokter-dokter yang baik ya. Betul. Polisi yang tidak baik kan polisi yang baik yang menegakkan. Iya, seperti itu. Ulama nggak baik oleh ulama yang baik.
Gitu loh. Lalu bentuk pertanggungjawabannya seperti apa, Dok, kalau memang sekarang bermunculan oknum-oknum dokter yang cukup meresahkan masyarakat begitu? Ya, karena begini, dokter itu kan profesi yang, mohon maaf ya, bisa membuka aurat. Betul. Ya kan? Artinya profesi ini sangat riskan terjadinya pelanggaran. Iya. Makanya kode etik sama sumpah dokternya itu kuat sekali. Tapi ini nggak akan berarti tanpa ada pembinaan dan pengawasan. Iya. Nah, saya nilai karena ada ketidaktelitian pembentuk undang-undang kesehatan terkait pembinaan pengawasan ini, sehingga sama sekali tidak melibatkan organisasi profesi. Baik. Nah, makanya kami melakukan uji materi, gitu. Semata-mata apa? Untuk masyarakat. Sampai hari ini aja kami di ID itu banyak sekali pengaduan-pengaduan, tapi kita nggak bisa apa-apa. Kalau dulu kita ngundang dokter anggota ID, dia akan datang, dia takut gitu loh. Sekarang kalau ngundang anggota ID, nggak datang, Pak. Tapi kasus-kasus seperti ini sebelumnya sudah pernah tercium atau terendus nggak oleh ID sendiri, Dok? Ya ada. Ada pengawasan aja, ada seperti itu, apalagi nanti tidak ada pengawasan. Baik, Dok. Saya mau kembali dulu ke Mas Satria sebagai kuasa hukum korban. Mas Satria masih terhubung? Saat ini katanya ada beberapa korban yang juga berkomunikasi dengan klien Anda begitu. Apakah betul itu, Mas? Ada komunikasi dengan korban-korban lainnya dan apakah mereka berencana juga untuk ikut melapor? Iya, jadi ada total itu kalau nggak salah ada tiga yang kami duga juga korban ya, itu yang komunikasi langsung dengan klien kami. Nah, dari ketiganya itu per hari ini memang belum memberikan laporan polisi secara resmi. Cuman kami sudah mengontak dan sudah bertemu oleh salah satu korban tersebut. Kita tunggu hari ini bagaimana hasilnya. Begitu, semoga yang bersangkutan tetap berani untuk speak up ya. Tetap berani untuk speak up. Baik, Mas Satria. Kalau dari cerita para korban yang lain, apakah kasus ini menyerupai kasus dari klien Anda? Artinya pelecehannya terjadi di rumah sakit atau modusnya sama atau seperti apa? Iya, modusnya sama. Jadi begini, dari ketiga korban ini memang berawal dari chat ya. Ada yang chat, ada yang di-chatting dulu. Karena dokter ini kan meminta nomor pasien itu secara pribadi. Baik. Oke, kemudian di chat, digoda apa segala macam. Tapi ada satu orang di antara tiga yang calon korban ini, yang kami duga juga sebagai korban ini, satu ini dia periksa di UGD, jadi kejadiannya di kamar UGD, gitu. Baik. Dari penjelasan Mas Satria, saya mau bergeser kepada Pak Yudi, Kasih Humas Polresta Kota Malang. Masih terhubung dengan kami, Pak Yudi. Ya, baik Pak Yudi. Mas Satria juga sudah menjelaskan bahwa ada 3 korban baru yang bercerita kepada kliennya. Kemudian apakah ada kemungkinan pihak kepolisian sendiri langsung bergerak menjemput bola begitu ya, untuk mengusut tuntas kasus ini dengan adanya korban-korban lain? Ya, yang jelas seperti itu. Kita akan melaksanakan jemput bola saja, dianggap artinya cepat tertangani terhadap korban ya, terhadap korban yang merasa menjadi korban pelecehan oknum dokter. Dan kami akan didampinginya berkomunikasi. Ya, Mbak. Ya, halo. Ya, jaminan perlindungan untuk korban-korban kasus pelecehan seperti apa nantinya, Pak Yudi? Ya, kami telah menjamin, sama kami memberikan pengamanan selama 1x24 jam. Kapanpun mereka mengeluh, kapanpun mereka adanya hambatan atau kami tampung semuanya dan kita akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Dan kami akan selalu memberikan memberikan pendampingan atau konseling pendampingan psikologis terhadap korban tersebut.
apabila mereka segera melapor ke Polresta Malang Kota. Kalau tidak salah di sana juga sudah dibuka posko pengaduan ya Pak Yudi ya? Iya betul. Kami buka posko pengaduan. Nah kalau dari posko pengaduan sendiri sejauh ini bagaimana? Apakah sudah ada laporan yang masuk? Karena kan ya kalau kita lihat kalau polisi tidak jemput bola begitu ya, karena penambahan korban, kemungkinan korban baru ini justru berani berceritanya kepada sesama korban begitu Pak Yudi. Ada rasa enggan, ada rasa malu Pak Yudi. Ya, makanya kami saat ini menghimbau percayalah kepada Polri agar perkara tersebut atau kejadian tersebut segera ditangani Polri untuk melakukan langkah-langkah hukum yang selanjutnya. Gitu. Baik, Dokter Slamet, mungkin baik, terima kasih Pak Yudi. Saya mau kembali ke Dokter Slamet dengan kasus ini yang seolah seperti gunung es ataupun anomali, ini bagaimana selanjutnya, Dok, agar tidak nama baik dokter ini juga kembali terpulihkan begitu? Ya, sistemnya harus dibikin yang baik. Ya. Karena sebenarnya kalau pengawasan itu berjalan, dokter hampir tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Misalnya di rumah sakit itu kan ada SOP, meriksa harus didampingi oleh perawat dan lain-lain. Kemudian pihak rumah sakit juga harus menempel hotline di kamar atau di toilet atau di lift. Kalau ada permasalahan langsung menghubungi ke direksi langsung. Itu harus dilakukan. Sehingga tidak seperti ini udah berapa tahun ya. Kalau saat itu pelecehan kan dia langsung melapor bisa melalui nomor hotline tadi. Jalur pengaduan. Jalur pengaduan. Bisa aja ada jalur pengaduan kan. Kalau ngebut hubungi sekian kan gitu kan. Masa rumah sakit yang terkait dengan nyawa nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, edukasi untuk masyarakat. Jadi kalau mau berobat ke lawan jenis itu harus didampingi. Apakah oleh keluarganya ataukah oleh tenaga kesehatan. Tapi itu hak dari pasien. Pasien boleh menolak. Atau mungkin dok setelah adanya pengaduan justru fungsi hukuman ataupun teguran kepada oknum dokter tersebut masih cukup lemah selain fungsinya pengawasan. Ya, apalagi dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan semakin longgar. Tapi kan kalau kita berkaca dari kasus, salah satunya kasus ini ya dok, ini kan terjadinya di tahun 2022, artinya apakah kemudian ID juga, waktu itu kan masih dikasih kewenangan. Apakah kemudian sempat mencium ataupun mengetahui dari kasus-kasus seperti ini, dok? Kalau tidak ada laporan, ya kita tidak tahu. Kalau ini nggak viral juga kita tidak tahu kan. Ada pengawasan aja saat itu ada anomali seperti itu. Apalagi nanti ke depannya, nanti kalau sudah tidak ada pengawasan dari organisasi profesi, saya perkirakan mungkin akan lebih banyak. Gunung es berarti. Gunung es. Nah dok, terkait kasus ini kan 8.30 nanti ini informasinya Kemenkes akan melakukan konferensi pers mengenai kasus oknum-oknum dokter ini. Apakah sudah mendengar kabar itu dan apakah PBID dilibatkan, dok? Saya tidak mendapat kabar dan tidak dilibatkan. Padahal kami sudah 75 tahun ya mengabdi pada nusa dan bangsa. Intinya begini, ID ini membantu negara untuk melindungi masyarakat, juga melindungi terhadap dokternya juga gitu loh. Dalam hal pembinaan, pengawasan praktek kedokteran, utamanya adalah etika. Karena etika itu diatur, hubungan dokter dengan pasien, dokter dengan dokter, jadi semua diatur gitu loh. Nah, manakala terjadi putus langsung, tadi yang saya tanda kutip ada ketidaktelitian pembuat undang-undang, ya kami melakukan uji materi karena ini untuk keamanan masyarakat. Poin-poinnya apa yang diajukan di uji materi itu? Itu tadi pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran. Kemudian terkait dengan rekomendasi izin praktek. Yang ketiga adalah organisasi tunggal. Kenapa harus organisasi tunggal? Di seluruh dunia tunggal. Kalau misalnya kami ini mencat satu anggota yang berbuat pemerkosaan itu, dia bisa pindah ke organisasi sebelah, bisa saja. Kalau lebih dari satu, karena ini nyawa, Pak, nyawa masyarakat. Baik, terima kasih banyak Dokter Slamet atas penjelasannya dan kita harapkan ada solusi terbaik yang bisa ditemukan dari peristiwa ini. Nanti bisa ditanyakan lah. Iya, mudah-mudahan pemerintah dan atau mungkin dokter ada titip pertanyaan kali.
Ya, apa harapannya dari Preskon? Harapannya kepada pemerintah, tidak mungkin pemerintah melakukan pembinaan pengawasan sampai di 514 kabupaten. Dinas Kesehatan itu SDM-nya sedikit. Dan kami OP ya dokter yang tidak baik diperbaiki oleh dokter yang baik. Jadi dikembalikan ke fungsi dan kewenangan. Dan ini kan sifatnya membantu. Betul. Ya kan harusnya senang dong yang disenang. Dibikin kerjasama yang baik. Betul. Dibantu seneng nggak? Seneng dong. Iya, kalau dibantu nggak seneng berarti nggak tahu juga kan ada apa. Baik, terima kasih dokter Selamat sekali lagi Pak selaku kuasa hukum. Ada Mas Satria dan juga Pak Yudi untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Kita berharap ini kasus terakhir deh, jangan lagi bermunculan yang lain. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir dan pemirsa apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Ada apa Andi Kumala? Ada apresiasi Hari Kartini nih kepada perempuan. Jadi naik transportasi umum Transjakarta, MRT dan LRT di ibu kota Jakarta bagi penumpang perempuan khusus hari ini 21 April yang bertepatan dengan Hari Kartini hanya gratis ya? Oh, atau gratis, cuma Rp1? Iya, gratis jadi gitu. Ternyata, kirain Rp1, ternyata gratis. Pakaiannya kayak Andi Kumala, udah kayak Kartini, bebas keliling Jakarta, bukan gratis lagi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, masih dalam tema Hari Kartini, sebagian masyarakat dari berbagai lapisan berkunjung ke Museum Raden Ajeng Kartini di Jepara, Jawa Tengah. Mereka yang hadir tidak hanya dari Jepara, namun banyak juga yang berasal dari luar kota. Berarti pagi ini saya juga mengunjungi Museum R.A. Kartini. Karena di samping saya ada Andi Kumala yang berkostum dengan ide Kartini. Semangat perayaan Hari Kartini terasa ketika melihat puluhan pengunjung memadati museum. Mereka ada yang dari Kudus, Semarang, Pekalongan, hingga Jakarta. Di museum ini pengunjung bisa melihat secara langsung bukti sejarah peninggalan Raden Ajeng Kartini yang masih tersisa sampai sekarang. Ini ada seperti meja belajar, kemudian mesin jahit, mainan era Kartini, peralatan meditasi, hingga ukiran macan kurung. Pengunjung juga bisa mengetahui kisah perjalanan Raden Ajeng Kartini yang diceritakan oleh pemandu. Nah, kita tanya Andi Kumala, deman atau suka menjahit? Apa? Suka menjahit Andi Kumala? Menjahit luka. Ya, baik, masih dalam suasana era Kartini, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan layanan transportasi umum bus Transjakarta bagi penumpang perempuan ya yang ingin naik Transjakarta di Jakarta hari ini. Apalagi kalau pakai kebaya kayak gini ya, langsung. Bukan langsung lagi, langsung diajak muter keliling Jakarta. Iya kan, bukan lagi gratis, diajak muter keliling Jakarta. Iya, pemberian tarif gratis ini berlaku selama 1 hari penuh, pemirsa, mulai pukul 00 hingga 23:59 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini berlaku untuk moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT di ibu kota. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Transjakarta menyediakan pintu masuk atau gate khusus bagi penumpang perempuan di seluruh halte. Hal ini digunakan untuk memudahkan proses identifikasi dan memastikan penerapan tarif khusus ini bisa berjalan lancar. Sedangkan untuk layanan bus non-koridor, akan ada petugas Pramusapa yang membantu penumpang perempuan untuk mendapatkan hak tarif khusus. Wow, spesial banget berarti hari ini ya buat perempuan-perempuan. Ayo jalan-jalan hari ini, gratis. Keliling Jakarta, Rp1 atau gratis Rp0. Ya, kita mau tahu bagaimana sih penerapan gratis dari transportasi umum di Jakarta untuk perempuan-perempuan di Jakarta hari ini. Sudah ada Syahda Yustisa di sana untuk mengabarkan. Silakan Syahda. Baik, selamat pagi Philip, Andi Kumala, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di stasiun Duku Atas, Jakarta Selatan. Memang benar seperti tadi yang diulas oleh Philip Mala, di mana bahwa karena hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, yakni 21 April, sehingga memang ada hal spesial nih yang diberlakukan di sini. Kebetulan memang untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri, ini informasinya menerapkan tarif kurang lebih Rp1 kepada para perempuan
perempuan yang memang hendak menggunakan moda transportasi tidak hanya Transjakarta, tapi juga LRT ataupun MRT. Nah, saya dan juru kamera saya kali ini mau ngecek beneran Rp1 atau sebenarnya gratis. Nah, situasi pagi terkini yang bisa kami gambarkan bahwasannya untuk di stasiun Duku Atas sendiri memang ramai, pergerakan masyarakat juga masih sangat banyak dan juga mobilitas seperti biasa. Ramai sekali di pagi hari, masyarakat terlihat terburu-buru nampaknya nih untuk bergegas berjalan-jalan. Nah, situasi terkini tepat di depan saya, juru kamera saya Bowo Iman menggambarkan bahwa ternyata untuk hari ini, spesial Hari Kartini, perempuan dapat gratis menaiki moda transportasi Transjakarta. Karena memang di tempat saya mengabarkan saat ini disediakan gate khusus untuk bisa perempuan agar segera bisa masuk, agar bisa menggunakan moda transportasi Transjakarta itu sendiri. Dan sementara itu juga di sini disediakan adanya salah satu penjaga yang memang bertugas kemudian untuk mengatur atau mengarahkan supaya para perempuan ini tidak harus membayar atau mengetap kartu e-money mereka untuk bisa masuk ke dalam Transjakarta menggunakan moda transportasi Transjakarta itu sendiri. Dan memang di sini petugas pramusapa bisa kami gambarkan bahwasannya karena spesial Hari Kartini, jadi mereka menggunakan baju kebaya agar bisa membantu para penumpang dan juga memastikan para perempuan ini bisa mendapatkan tarif khusus. Dan memang untuk kalau bisa saya gambarkan bahwasannya karena memang ini gratis sehingga memang mobilitasnya agak banyak, tetapi juga pendataan di sini memang dilangsungkan oleh petugas pramusapa secara manual sehingga pergerakan bagi perempuan yang ingin masuk ataupun keluar dari stasiun Transjakarta ini didata secara manual di sini. Dan memang tentu saja siapa yang tidak senang bahwasannya bisa bergerak mobilitas di Jakarta ini secara gratis karena memang ini merupakan momentum spesial bertepatan dengan Hari Kartini khususnya bagi perempuan-perempuan di sini. Nah, pemirsa, saya sebenarnya penasaran banget pengen wawancara salah satu pengguna moda transportasi Transjakarta ini, tapi juga seperti yang bisa saya gambarkan kepada Philip Mala dan juga pemirsa, karena memang ini merupakan momen hari pertama kerja, hari Senin, jadi rata-rata mereka bergerak terburu-buru agar bisa menuju ke melakukan aktivitas mereka. Tetapi juga kami di sini masih tetap menunggu, nanti juga saya akan bertanya-tanya kepada masyarakat di sini gimana ya rasanya bisa menggunakan moda transportasi Transjakarta ini secara gratis. Nah, pantauan kami sebentar lagi ada salah satu penumpang perempuan. Saya mau coba stop dulu, kira-kira mereka mau nggak ya diwawancara sebentar. Halo, selamat pagi kakak, buru-buru nggak? Selamat pagi kakak, boleh minta waktunya sedikit? Oh iya, nggak apa-apa ya, lagi buru-buru pemirsa. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi kepada yang pada mau bersedia ya agar bisa diwawancara. Selamat pagi kakak, boleh minta waktunya sebentar? Dengan kakak siapa? Nadia. Nadia, kakak lagi buru-buru? Iya. Oh ya udah deh, oke, makasih. Nggak apa-apa. Nah, pemirsa, ini kebetulan kalau bisa kami gambarkan bahwasannya ramai sekali para masyarakat yang memang pada pagi hari ini beraktivitas. Tentunya saya juga belum mendapatkan kesempatan untuk bisa mewawancarai dari bagaimana masyarakat perempuan ini menggunakan moda transportasi Transjakarta itu sendiri. Tapi di sini kebetulan saya lagi nunggu bersama mbaknya di sini ya, Mbak ya. Mbaknya ngejagain tiket orang keluar masuk, saya ngejagain orang buat diwawancara. Nah, kebetulan tapi pemirsa, saya juga mau mencoba untuk melewati gate gratis ini, kira-kira boleh nggak ya? Kak, aku boleh nggak sih Kak nyoba masuk ke sini gratis? Tapi kameramen aku laki-laki, boleh? Nggak boleh pemirsa ternyata, karena memang khusus perempuan ya. Sebenarnya kalau ada kesempatan aku juga pengen sih nyoba. Nah, ini aku mau nanya salah satu. Halo kakak, dengan kakak siapa? Karlin. Kak Harlin. Iya. Kakak mau kemana kalau boleh tahu? Mau ke kampus. Oh, mau ke kampus. Iya. Masuk jam berapa? 8.30. Kak, mau nanya nih Kak, ini kan kebetulan karena peringatan Hari Kartini jadinya Transjakarta gratis. Gimana nih perasaannya nih bisa menggunakan moda transportasi Transjakarta gratis? Sangat happy dan seru banget. Ternyata kayak aku juga baru tahu tadi pagi pas mau naik bus aku nggak usah tap in dan nggak usah tap out kan. Jadi kayak oh ternyata kita dikasih fasilitas kayak gini, jadi aku happy banget. Kalau boleh tahu kakak berangkat dari mana? Aku dari Pluit. Dari Pluit. Iya. Terus ini mau langsung berangkat ke kampus? Iya, aku jalan kaki ke kampus LSPN.
Kakak, tapi waktu kamu pertama kali mengetahui kalau misalnya, oh ini gratis, kamu sempat nanya nggak sih ke petugas ini bener atau enggak gitu kayak gitu? Kebetulan karena tadi aku lewat pintu depan, maksudnya kan di busway itu ada 2 pintu kan, yang gede sama yang dari depan itu. Aku lewat depan itu jadi kayak langsung disuruh naik aja. Iya, jadi aku nggak nanya lagi karena disuruh masuk juga. Kakak, tadi kan ketika kamu bilang kalau misalnya dengan adanya program kayak gini kamu happy, kira-kira ada harapan khusus nggak sih Kak buat pemerintah supaya hal-hal seperti ini bisa lebih banyak diterapkan lagi? Mungkin iya, untuk pemerintah boleh kalau misalnya hal-hal seperti ini lebih diterapin lagi, atau mungkin untuk laki-laki juga nanti boleh, jadi kayak nggak terlihat kayak ada perbedaan treatment gitu kan antara perempuan dan laki-lakinya. Jadi difokuskan ke laki-laki juga aja. Makasih banyak ya Kak. Iya. Selamat berkuliah, maaf mengganggu waktunya, hati-hati. Ya, itu dia pemirsa tadi salah satu keterangan para pengguna moda transportasi Transjakarta. Tentunya dia sangat happy sekali karena memang per hari ini perempuan bisa gratis, dan tentunya harapannya tidak hanya kaum perempuan tetapi juga seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Harlin bahwa laki-laki juga bisa menggunakan moda transportasi secara gratis supaya bisa ada kesetaraan gender dalam penggunaan fasilitas umum. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Syahda Yostisa. Mungkin nextnya supaya kameramen bisa masuk, didandanin dulu ya. Begitu. Tinggalin aja kalau nggak. Aduh, tinggalin aja. Baik, seru sekali ya. Terima kasih Syahda Yostisa atas laporannya langsung terkait hari gratis Raden Ajeng Kartini dan gratis menggunakan Transjakarta di sana. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Ada apa nih, Andi Kumala? Ya, kita akan membahas terkait dengan warga Kecamatan Pabuaran, Serang, Banten yang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di hutan terpencil, dan ini sudah dalam keadaan membusuk dan juga termutilasi. Saat lagi pemirsa. Pemirsa, kami hadirkan informasi-informasi pilihan untuk Anda. Diduga bunuh diri, seorang warga tewas menabrakkan diri ke kereta api di Probolinggo, Jawa Timur. Kita akan saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana inilah detik-detik korban tewas yang nekat menabrakkan diri ke kereta api Logawa tujuan Banyuwangi begitu ya. Diketahui korban bernama Waras Supriyadi, berusia 60 tahun, warga Mayangan. Ia ini diduga sengaja melakukan tindak bunuh diri karena sebelumnya warga sekitar dan petugas penjaga pintu lintasan ini sudah meneriaki korban untuk menjauh dari rel kereta api. Setelah kereta berhenti, warga pun mengevakuasi korban dari kolong kereta api dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Kita ke berita lainnya pemirsa, aparat gabungan dari polisi dan TNI menggerebek 2 lokasi judi sabung ayam di Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Saat penggerebekan, para pelaku diduga telah lebih dulu meninggalkan lokasi judi sabung ayam. Sebelum meninggalkan lokasi, para pelaku bahkan sempat memasukkan sejumlah ternak sapi di dalam arena perjudian agar petugas mengira bahwa lokasi tersebut hanyalah kandang sapi. Memang betul, jarang Triknya ada bener-bener jalan, sabung sapi, memang nggak pernah ada. Ada sabung ayam begitu. Ya, sejumlah barang bukti adanya aktivitas judi sabung ayam pun ditemukan di lokasi. Di antaranya kandang ayam petarung, arena judi sabung ayam, serta ceker ayam petarung. Seluruh barang bukti dan bangunan arena judi juga langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Menurut petugas, seluruh arena dan tenda yang diduga digunakan saat berjudi dibongkar dan dimusnahkan di lokasi agar aktivitas judi sabung ayam ini tidak lagi berlanjut. Mungkin jadi kedoknya bukan sapi ya. Sapi. Adu jangkrik. Kata jadi... sapi kok saya jadi bulan-bulanan. Kita ke kabar lainnya, 2 perguruan pencaksilat terlibat bentrok hingga perang lempar batu di perbatasan Madiun menuju Magetan, Jawa Timur. Video amatir milik warga ini merekam ketika 2 massa perguruan pencaksilat terlibat bentrok di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan pada hari Minggu sekitar jam 3 sore. Banyaknya jumlah massa dari kedua perguruan pencaksilat yang terlibat bentrok ini membuat warga ketakutan dan menutup pintu rumah serta toko yang berada di lokasi kejadian. Menurut keterangan warga, bentrok ini terjadi ketika salah satu perguruan pencaksilat usai melaksanakan halal bihalal di wilayah Magetan. Ketika perjalanan pulang dan melintas di lokasi kejadian, akhirnya terjadilah gesekan dan berakhir bentrok. Beruntung ratusan petugas gabungan TNI Polri baik dari Magetan dan bantuan dari Madiun Kota yang datang ke lokasi kejadian ini langsung meredam tawuran.
Masih seputar tawuran pemirsa, seorang pemuda berusia 16 tahun tewas tertembak saat tawuran. Ya, usai melakukan prosesi pemakaman korban akibat tertembak saat tawuran, sekelompok pemuda langsung menyerang kawasan Lorong Papan. Dengan berbekal senjata tajam, sejumlah warga yang tidak terima atas kematian Dimas ini kemudian merusak rumah warga serta rumah kepala lingkungan Belawan Lama dan menjarah harta benda di dalamnya. Tawuran antar kelompok warga ini kerap berlangsung lantaran konflik yang tak pernah selesai, ditambah dengan kasus penembakan yang menewaskan seorang warga. Warga berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan konflik ini meskipun kelompok yang bertikai masih memiliki hubungan kerabat. Dari Medan kita ke Depok, pemirsa. Tim gabungan Polres Metro Depok dan Polda Metro Jaya menangkap beberapa pelaku perusakan dan pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Polisi menangkap para pelaku di kawasan Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok. Dari beberapa orang yang ditangkap, 2 orang diantaranya ini kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Hingga kini kedua orang itu masih dimintai keterangan di Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya 3 mobil polisi dari Satreskrim Polres Metro Depok ini dibakar oleh massa saat petugas hendak menangkap TS, seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Pondok Rangon, Harjamukti ini pada 18 April yang lalu. Massa yang tidak terima rekannya ditangkap langsung membakar mobil polisi, kemudian polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir 2 kali dari panggilan atas 2 laporan polisi. Kita ke berita lainnya pemirsa, warga Kecamatan Pabuaran, Kabui, Serang, Banten digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di hutan terpencil dalam keadaan yang sudah membusuk dan termutilasi. Ya, usai menemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang misterius ini, warga langsung melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Petugas kepolisian dari tim Inafis Polres Serang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad wanita yang sudah membusuk itu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi dan mengungkap identitas mayat wanita tersebut. Sampai saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan orang yang hilang yang mungkin berkaitan dengan korban. Kita akan mendalami mengenai peristiwa ini, siapa sebenarnya korban dan kenapa hal ini bisa terjadi. Kita sudah bergabung dengan Pak Jamain, paman korban. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jamain. Turut berduka cita Pak Jamain atas kejadian ini. Kami turut berduka cita, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Jamain bagaimana awal korban ini mungkin dinyatakan hilang kontak begitu dengan keluarga, seperti apa kronologisnya? Iya, saya kurang begitu mengetahui Pak, jadi tahu-tahu mendengar bahwa akan saya itu telah meninggal. Yang tahu persis entah kemana dia, Pak. Perginya gitu kami. Tiba-tiba Sabtu sore kami mendengar terakhir kali berkomunikasi dengan korban ini Pak Jamain. Rasanya ya mungkin juga, tapi kami selaku pihak keluarga kurang mengetahui begitu jelas, Bu. Mungkin Pak Jamain juga bisa bercerita sosok korban seperti apa di mata keluarga, Pak Jamain? Ya, kalau menurut kami, keluarga kami ya baik-baik saja, Pak. Karena dia tidak pernah kemana-mana. Dia paling dia di rumah, sama adiknya. Setelah itu paling pergi ke rumah sakitnya atau paling itulah yang kami tahu. Ya, Pak Jamain, aktivitas terakhir dari korban ini apa sebenarnya Pak, kalau boleh tahu?
Apakah korban Apakah ini bekerja ya? Betul. Bekerja, enggak bekerja, Bu. Baik, bekerja. Kemudian apakah selama ini dia ada hubungan dekat mungkin dengan rekan kerja atau mungkin ada informasi kalau ada sosok lain iya, begitu ya ada yang lain yang biasa menemui di tempat kerja begitu, Pak? Saya kurang tahu persis kalau soal itu karena anak itu tidak pernah bekerja keluar. Boleh diinformasikan, Pak, siapa nama dari korban yang merupakan keponakan dari Pak Jamain ini? Usianya berapa? Siti Amelia. Siti Amelia, umur 19 tahun. Baik. Masih berusia 19 tahun ya. Artinya apakah korban sendiri juga berkuliah atau seperti apa untuk kesehariannya, Pak Jamain? Tidak, Pak. Sehari-hari dia di rumah aja di sini, di keluarga. Cuman gitulah, main-main sama anak. Atulah kalau orang sini bilang, paling dia main ke rumahnya atau paling sini. Apakah ada yang dicurigai oleh pihak keluarga, Pak, saat ini? Kenapa saat ini? Iya, apakah ada sosok yang dicurigai begitu, Pak, pihak keluarga? Sebelum terjadi, nggak ada kami pernah mencurigai siapapun, tidak pernah curiga. Nah, itu baik-baik ya. Baik. Kalau sejauh ini Pak Jamain, apakah dari pihak keluarga sendiri sudah ada yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mungkin dimintai keterangan atau diberikan informasi terkait penemuan korban, Pak Jamain? Ya sudah, Pak. Baik. Apa kemudian yang disampaikan pihak kepolisian kepada keluarga saat ini, Pak? Ya, pihak kepolisian menyatakan ya, pelakunya sudah tertangkap, juga sudah diamankan di Polres Serang. Baik, berarti pelaku sudah ditangkap ya, sudah diamankan. Baik, terima kasih Pak Jamain atas informasinya. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita dan semoga juga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya ataupun setimpal begitu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Jamain, selamat pagi. Ya pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah berita-berita viral untuk Anda. Sesaat lagi. Mulai memberikan gratis bagi angkutan umum, termasuk nanti 15 golongan. Kemarin dalam rapat saya dan Pak Wagub sudah memutuskan untuk 15 golongan itu subsidinya kita setujui angkanya, sehingga dengan demikian tinggal pengaturan kapan kemudian 15 golongan ini digratiskan, baik dari naik LRT, MRT maupun naik Transjakarta yang nanti akan kita rubah menjadi Trans Jabodetabek. Secara khusus nanti tanggal 24 saya dan Pak Wagub akan meresmikan bersama dengan Gubernur Banten jalur baru, yaitu dari Blok M sampai dengan Alam Sutra. Sehingga dengan demikian secara perlahan kami akan membuka ruas baru, rute-rute baru untuk menghubungkan Trans Jabodetabek yang sekarang ini secara perlahan akan kita bangun. Pak Wagub, kami persilakan. Ada pertanyaan kalau ada? Ya, karena kami tahu bahwa salah satu persoalan di Jakarta adalah kemacetan. Dan kemacetan itu bisa dilakukan, diatasi kalau kemudian habit masyarakat yang dulunya menggunakan transportasi pribadi, karena transportasi publik atau umumnya sudah menjadi lebih baik, maka mereka bersedia untuk berubah di transportasi umum. Dan itu sudah saya buktikan sendiri berkali-kali, dan Pak Wagub secara rutin setiap hari Senin selalu menggunakan transportasi umum. Kalau saya kan sekarang udah tinggal di rumah dinas sehingga dekat, jadi nggak perlu transportasi umum. Baik, ada lagi 1, 2.
Tadi naik transportasi, naik Transjakarta. Naik MRT dulu. Saya naik MRT dulu dari Lebak Bulus, turun di HI, ketemu Pak Gub. Kita ke sini naik TJ, Transjakarta. Yang istimewa hari ini, saya juga nggak tahu siapa yang menyiapkan. Bu Gubernur sama Bu Wagub sama-sama membagikan goodie bag. Isinya nanti kebagian. Bener kebagian kan? Nanti sudah habis, Pak. Oke, yang lain. Ada. Jadi kami sudah mengatur dalam Pergub acara-acara yang memang memberikan keleluasaan, kebebasan kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengatur agar acara-acara seperti ini bisa terus dilakukan, karena ini merupakan semangat awal pengaturan transportasi publik yang lebih baik akan kami lakukan. Jadi bukan hanya yang Kartini aja, nanti mungkin event lain akan kami lakukan. Termasuk HUT DKI pada bulan Juni kami akan lakukan. Tadi ketika sebelum berangkat saya sengaja foto, kalau teman-teman yang ikut Instagram saya, follow saya pasti tahu saya sebenarnya jarang banget memfollow hal yang bersifat personal. Saya kali ini secara khusus mengucapkan terima kasih kepada istri saya yang lebih dari 33 tahun mendampingi. Praktis saya dan istri praktis hampir nggak pernah berantem. Kalau berantem, tipnya percaya. Nah, percaya. Praktis hampir nggak pernah. Sebab kalau sering berantem pasti nggak mungkin lah jadi gubernur. Oke, Bang Dul ada? Udah cukup, Mas. Udah ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir. Hari ini kami akan... Baik, itu tadi konferensi pers dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ya. Dan jangan berkecil hati, Philip. Betul. Kalau hari ini perempuan-perempuan gratis, nanti tanggal 24 Philip juga boleh naik Transjakarta gratis. Laki-laki dan perempuan bisa gratis begitu ya. Dan pemirsa, ternyata kabar baik dari Gubernur Jakarta sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Sekali lagi selamat Hari Raya Kartini begitu ya untuk seluruh wanita-wanita sukses, wanita-wanita yang kuat. Selamat Hari Kartini. Hari Kartini. Sampai Terima jumpa. kasih, sampai jumpa.